Masih tentang kerajinan, seorang nenek di Jember mendirikan sebuah hunian kreatif, yakni Rumah Sulam. Pusat kerajinan tangan yang berbasis anyaman kain ini telah bertahan hingga puluhan tahun. Keberadaan Rumah Sulam mampu memberdayakan para kaum ibu untuk mandiri. Tak tanggung-tanggung, karya sulam mereka telah berhasil menembus pasar mancanegara. Rumah sulam lestari milik Ibu Suyanti tak pernah sepi. Setiap hari, rumah yang terletak di Desa Bagorejo, Kecamatan Gumukmas, Jember ini selalu ramai didatangi para ibu. Bukan sedang arisan, tapi ibu-ibu ini sedang belajar menyulam. Ya, Suyanti memang membuka pintu lebar-lebar bagi siapa saja untuk belajar menyulam. Hasilnya pun kini mulai dirasakan. Dulunya saya belajar sendiri, cuma tusuknya hanya itu-itu aja. Terus saya kesini, banyak sekali manfaatnya, bisa menunjang income keluarga. Proses belajar menyulam dimulai dengan membuat pola di atas lembar kertas khusus. Pola tersebut lalu ditempelkan di atas kain dan mulai ditusuk dengan jarum dan benang. Dan inilah hasilnya. Beragam kerajinan sulam dengan berbagai motif dan corak siap untuk dipasarkan. Suyanti mulai menekuni kerajinan sulam sejak 30 tahun lalu. Awalnya, nenek berusia 53 tahun ini melakukannya sendiri. Tapi seiring dengan semakin banyaknya pesanan, ia pun mendirikan Rumah Sulam Lestari. Saya tanpa guru, kalau sulam itu ngarang-ngarang sendiri. Hanya kalau saya kursus potong-memotong itu memang saya kursus, memang kursus. Di samping kursus itu saya merencanakan, punya ide di hati saya. Andaikan saya bisa menyulam gitu bagaimana ya, saya tak coba-coba gambar, menyulam, kombinasi. Awalnya itu kalau saya lihat itu ya jelek mas, memang tidak ada guru. Tapi makin lama saya, ini kok jelek, saya perbaiki, akhirnya jadi bagus. Ya memang itu mas, mudah-mudahan bisa tercapai apa yang jadi cita-cita saya untuk mengangkat derajat wanita daripada orang yang nganggur-nganggur itu mas. Itu memang poinnya itu. Keduanya ya untuk saya ya menambah income lah. Kerajinan sulam Suyanti memang memiliki kekhasan. Kebanyakan bermotif serat, jamur, kupu-kupu, dan bunga mawar. Kerajinan sulam tersebut sudah banyak dipesan. Keberhasilan Rumah Sulam Lestari milik Suyanti ini tak lepas dari peran Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat, terutama peningkatan kualitas dan pemasaran. Untuk pendampingan kita untuk melakukan pemasaran ini memang ya yang terutama kita harus memproduksi yang bagus, berkualitas, kemudian juga jumlah produksinya itu ditingkatkan. Kalau biasanya satu bulan itu bisa membuat satu produk, misalnya untuk taplak meja gitu. Kalau bisa ini karena harga dan pemasaran sudah bagus, maka ya teman-teman biar lebih bersemangat lagi untuk mengerjakan lebih dari itu. Jadi misalnya 2 kali lipat, 3 kali lipat kalau perlu. Ini tidak hanya sambilan, jadi kita sudah bisa menjadikan suatu usaha yang pastilah, usaha yang pokok untuk ibu-ibu daripada di rumah. Kerajinan sulam Rumah Lestari kini sudah merambah ke seluruh kota di Pulau Jawa. Bahkan sebagian juga sudah sampai di mancanegara. Harga yang dibanderol cukup bervariasi,
mulai dari puluhan ribu hingga jutaan rupiah. Mahfud Sunarji melaporkan untuk NET.